Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini kita punya satu kesempatan yang baik, yang mana di hari ini kita bisa menggunakan sebagian waktu yang kita miliki untuk berlatih meditasi. Tentu di antara ibu bapak, meditasi adalah sesuatu hal yang di sini sudah sering diupayakan. Menggunakan waktu di hari Sabtu untuk kegiatan yakni ODM. Saya pikir sudah banyak hal yang diketahui sehingga hari ini semangat di dalam latihan itulah yang patut untuk diupayakan. Kembali Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, kita perlu menyadari bahwasanya di dalam praktik Dhamma ini disampaikan bahwasanya Dhamma diajarkan secara bertahap. Mungkin di antara teman-teman kita belum sampai di dalam tataran yaitu meditasi. Karena setiap orang ini perlu proses. Ada yang masih tergugah di dalam poin yang paling dasar, yaitu praktek berdana. Ya tidak ada yang salah. Jadi jangan sampai statement ini menjadi sebuah pandangan yang keliru. Oh, dia baru tingkat berdana. Nah, jangan berpikir begitu. Karena dalam tahapan praktek Dhamma itu terkhusus bagi perumah tangga, disampaikan di sana, Dhamma ini disampaikan dengan bertahap, yaitu berdana. Dana itu paling awal. Ya, segala kebajikan itu butuh yaitu pelepasan. Ya, sebelum seseorang bisa mencurahkan waktunya ikut meditasi, dia sudah membekali dirinya dengan praktek-praktek kebajikan seperti halnya berdana. Nah, nanti seseorang yang awalnya berdana, ini tunggu kematangan batin ya. Nanti kalau awalnya berdana, itu kan dana itu kan awalnya datang ke wihara. Datang ke wihara berdana. Kemudian di wihara ada pembabaran Dhamma, mengerti tahap berikutnya yaitu praktek sila. Nanti dengan berjalannya waktu perlu kematangan batin. Karena praktek sila itu juga butuh kesadaran loh. Karena kapan hari itu juga ada yang komplain. Ya, komplainnya apa? Nah ini kan bukan hasil saya curi. Masa enggak boleh? Itu ada pelanggaran sila yang kelima. Apa sila kelima? Minum minuman keras. Loh ada ya umat yang dikasih, apa enggak salah ya Bante ini? Ini kan hasil jerih payah sendiri. Saya minum sendiri, tidak ganggu siapa-siapa. Ya. Memang untuk praktek dana juga butuh kesadaran, praktek sila juga butuh kesadaran. Tidak bisa kemudian dipaksakan harus. Ya. Demikian pula, meditasi juga sama. Ini juga butuh kesadaran. Karena kalau tidak ada kesadaran dari diri, itu juga ada loh. Orang yang juga kemudian mempertanyakan, duduk diam ini kan buang-buang waktu. Nah, mestinya kan kita bisa mengerjakan sesuatu. Sekarang kita break. Ya, ada yang diajak meditasi belum ikhlas juga ada. Ya, Ibu Bapak ikhlas hari ini datang? Kalau ikhlas berarti sepenuhnya pikirannya ada di sini, namanya ikhlas. Kalau ndak ikhlas berarti ada pamrih, ada pengharapan. Ini juga butuh kesadaran. Makanya ketika sudah menjadwalkan dirinya, daftarnya dengan sadar atau karena dipaksa? Apakah karena dimotivasi teman? Karena ada sebagian, ini teman saya menyesatkan saya dah. Saya disuruh duduk, diem, saya tidak paham mau ngapain coba.
Ini juga butuh kesadaran. Kita sampai level yang ketiga, apalagi di rumah masih continue melanjutkan, ini butuh kesadaran yang kuat. Karena kalau kesadaran tidak kuat, ya ODM semangat, sampai rumah libur. Belum sadar kan begitu, proses kan begitu. Namanya kesadaran itu tidak usah disuruh, dia akan otomatis. Seperti ibu bapak, kalau sedang haus, apakah harus nunggu diminta orang, sana minum? Soalnya saya perhatikan kamu haus. Begitu enggak? Enggak. Anda haus, langsung minum. Kenapa? Anda sudah sadar. Haus itu bukan makan. Haus itu minum. Kalau lapar itu makan. Jadi sesuatu yang kita kerjakan dengan kesadaran, artinya dengan sadar diri, ya, di sini akan menyemangati kita untuk continue. Dan ini perlu diperhatikan supaya tidak ada alasan lagi, Bante. Ya saya meditasi itu kalau ada Bante baru semangat. Kalau tidak ada Bante ya kurang semangat. Kan ada temennya, getarannya kurang. Kadang-kadang umat-umat tuh kadang-kadang begitu. Ya, kan ada tuh hari apa di sini latihan meditasi semalam ya. Ya ini kadang-kadang yang datang juga ya masih mending loh ada Bante Cirak loh. Coba bayangkan kalau Bante Cirak pergi ke Tulungagung, Anda meditasi sendirian dengan temennya, mulai bisa dihitung. Awalnya berlima, minggu depan berempat, minggu depan berkurang. Nah, coba kalau ada Bante Cirak jadi bersepuluh, lumayan kan? Lumayan. Kenapa bisa pasang dan surut begitu? Ya kita belum sampai betul-betul matang di dalam tingkat kesadaran. Makanya ketika kita mau meditasi, kita harus merenungkan juga. Apa sih manfaatnya kita meditasi? Ini kita harus merenungkan loh. Kenapa kita mesti latihan meditasi? Ya. Kita juga harus bertanya loh. Kenapa kita mesti duduk, diam, praktek pengembangan satipatthana? Kita juga harus bertanya loh. Jangan sampai ibu bapak sudah datang dari sini tidak ngerti. Pulang dari sini juga tidak ngerti. Ditanya orang juga tidak ngerti juga. Kamu dari mana? Dari Wihara Edaka. Ada kegiatan apa? Meditasi. Apa yang diajarkan? Pokoknya kita hadir tuh diem aja. Diem aja, tidak boleh berbicara, diem aja. Terus apa yang kamu lakukan? Ya nunggu sampai belnya bunyi. Awas loh kalau diantara ibu bapak nanti sepulang dari sini, kamu diajarin apa? Biasa. Ya kalau tidak duduk ya jalan. Apa yang harus dilakukan? Ya begitu. Jangan sampai loh. Nanti diantara ibu bapak yang hari ini datang, jangan sampai datang belum paham, ya, meditasi juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Selesai meditasi ditanya orang, jawabannya membingungkan. Karena tidak tahu apa yang jadi tujuannya. Ya ini kita kumpul ini kan bukan reuni sinciaan. Ini kan bukan ini kan meskipun suasana masih deket-deket mau cap gomeh, ini kan bukan reuni sinciaan. Kita ini harus tahu ya, kenapa kita meditasi. Banyak sumber-sumber yang disebutkan di sana. Kenapa seseorang patut melatih meditasi? Ini adalah wujud kita mencintai diri kita sendiri. Seseorang yang mencintai dirinya, seseorang akan berusaha menjaga baik dirinya. Yang dimaksud dengan diri ini adalah samuti, kesepakatan. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita mau jadi apa, kita seperti apa, bergantung dari pikiran kita. Maka kalau ibu bapak, kenapa kita meditasi? Ini adalah wujud kita mencintai diri kita. Seperti Anda punya tubuh, cinta pada tubuh. Wujudnya apa? Dikasih makan, dikasih baju yang layak, dikasih ya kalau panas nyalakan AC. Ini wujud kecintaan pada tubuh jasmani.
Nah, kecintaan pada pikiran bagaimana? Ya tidak membiarkan pikirannya larut di dalam kekacauan. Kalau Anda membiarkan pikiran Anda kacau, sedih, kecewa, jengkel, itu sebetulnya Anda tidak mencintai diri Anda loh. Maksud dirinya sendiri dibuat sakit. Namanya kan tidak punya kecintaan. Tubuh kita cintai. Ya, tubuh ini kita cintai, kita kasih yang bagus, kita kasih makanan yang bagus, kita kasih tempat yang bagus. Ya. Maunya sembarangan atau yang bagus kalau bisa. Tubuhnya dikasih yang bagus atau yang tidak bagus kalau bisa. Kalau bisa. Kalau tidak bisa ya terima apa adanya kan. Kalau bisa kasih yang bagus. Demikian pula pikiran kita juga kita kasih yang bagus. Pikiran yang bagus itu ya diawali dari pikiran punya ketenangan. Yang nantinya pikiran yang bagus itu kalau punya pandangan terang. Sebelum sampai di dalam tataran pandangan terang, ya kita harus membuat pikiran kita tenang. Karena kalau pikiran kita tenang, tidak memberi kesempatan munculnya 5 perintang batin. Kalau kita bisa tenang, kama canda tidak mungkin muncul. Ya. Biapada tidak mungkin muncul. Tinamida tidak mungkin muncul. Udaka kuca tidak mungkin muncul. Wicikica tidak mungkin muncul. Makanya di sini kita nanti ya belajar meditasi. Ya, manfaat yang terdekatnya adalah bagaimana kita bisa menenangkan diri kita dulu. Ya enggak usah muluk-muluk. Kan dhamma itu setahap. Bante kan saya maunya sotapana Bante. Ya bagus, itu memang ideal. Seperti orang kuliah itu wisuda, ideal. Ideal. Ya. Memang idealnya adalah wisuda. Kuliah itu idealnya wisuda. Jangan sampai kuliah malah tidak wisuda. Kuliah itu ya harapannya wisuda. Tapi sebelum seseorang itu sampai di wisuda, dia harus punya bekal yang paling awal. Sebelum kita sampai di dalam pandangan terang, kita latihan dulu. Bagaimana membuat pikiran ini tenang. Ya, menenangkan pikiran. Membangun kesadaran. Tidak membiarkan pikirannya dalam lamunan-lamunan. Tidak membiarkan pikirannya berhayal kemana-mana. Ini latihan. Karena kalau pikiran ini sudah bisa dilatih, pikiran ini bisa dimanfaatkan. Maksudnya dimanfaatkan itu apa? Bisa didaya gunakan lebih tinggi kualitasnya. Kalau sudah bisa ditenangkan. Makanya kalau ibu bapak nanti pergi ya, pergi ke, ya sebetulnya ada yang bilang sih tidak boleh dikunjungi. Ya, karena katanya itu eksploitasi binatang. Ya, seperti tempat pertunjukan binatang itu loh. Gajah parade. Itu kan dikatakan ini eksploitasi binatang. Tapi gajah yang parade itu gajahnya itu diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dirawat dengan baik-baik. Punya manfaat yang besar. Bahkan dulu sebelum ada kendaraan-kendaraan itu, kerajaan-kerajaan itu ya menggunakan ya sarana-sarana berupa gajah itu salah satunya. Tapi gajah itu sebelum bisa dididik, sebelum bisa diajak jalan ke jalan raya, gajah itu harus bisa ditenangkan dulu. Kalau tidak bisa ditenangkan, tidak berani dibawa ke jalan. Siapa yang bisa kontrol kalau dia marah? Siapa? Sebelum membawa manfaat yang jauh lebih besar, kita latihan dulu, tidak muluk-muluk. Ya, hari ini bisa tenang aja sudah luar biasa loh. Ya, ini sudah luar biasa. Bertahap, ya bertahap. Bante saya mau wipasana, bagus. Tapi harus punya bekal ketenangan yang cukup. Kalau kaki kesemutan aja masih nunggu jamnya, kok belum bunyi-bunyi, kok belum bunyi-bunyi. Ya. Kalau Anda punya ketenangan, tenang Anda sudah dirasa cukup, maka kaki kesemutan ini udah biasa. Kalau ketenangannya cukup, batin tidak bergejolak. Ya, tidak bergejolak. Maka di hari ini, ya sebisa mungkin ya, nanti gunakan waktunya untuk bagaimana kita menenangkan pikiran kita. Objeknya bukan di luar, tapi objeknya ada di dalam. Ya, Anda bisa menggunakan napas masuk, napas keluar sebagai objeknya, atau Anda bisa mengarahkan perhatian Anda pada tubuh jasmani Anda.
Karena ini akan mendatangkan ketenangan batin. Baik itu saat meditasi duduk maupun meditasi berjalan. Makanya kalau bisa nanti ikut ODM ini kan terdekat ya. Saya tidak ngomong yang jauh-jauh dulu. Yang terdekat kan tenang. Salah satu tenang tandanya tidak banyak suara. Jadi nanti kalau ada jam break tidak banyak ngobrol-ngobrol sama temennya diingat. Ya, bukan sombong, bukan jaim. Memang temanya meditasi ini kan untuk ketenangan. Kadang-kadang nanti sambil nunggu jam 12 itu, sambil minum. Dari mana, Cik? Gimana tadi jalannya? Lancar enggak? Oh, lancar. Semalam hujan loh. Di tempat kamu hujan enggak? Nih kalau enggak di warning dari jauh-jauh hari nih, ibu-ibu nih. Ada aja temanya. Habis ini mau kemana? Mau ke Paragon ya. Ya. Cari apa? Ya untuk sinciaan. Oh di sana ada yang lebih murah itu di tempat sana tuh. Nyambung kemana-mana tuh. Jadi tolong nanti ada jam break, jam apa, ya tidak banyak bicara. Ya. Tapi jangan kemudian, apakah ada pertanyaan? Diem. Kata Bante kan tidak boleh banyak bertanya. Ya, bukan begitu ya. Maksudnya dengan teman-temannya jangan ngomong. Ya, jangan banyak berbicara karena kita latihan meditasi. Jadi nanti ya ada jam break ya, tolong ya ditenangkan. Termasuk yang bawa HP, HP-nya yang dibawa, tolong diubah apanya itu namanya. Bukan silent, flight mode. Ya. Jadi mode terbang. Ya, supaya tidak ada pesan masuk. Karena kalau cuma silent, nanti mau meditasi pindah jalan ke bawah. Katanya tenang. Ini kalau sudah mulai buka HP, udah mulai balas-balas chat, siap-siap loh. Aduh, tadi kenapa pesannya kok baru sepenggal itu? Ya meditasinya tidak tenang tuh. Ya, tadi peserta panitia HP-nya dititipkan ke panitia atau dibawa sendiri? Ini tanggung jawabnya besar loh. Nanti ke toilet, umum tidak ada lihat, udah kemudian balas-balas. Ya. Ini mengganggu ya. Ikutin ya. Tujuan terdekatnya adalah tenang. Moodnya mesti diganti tuh, modenya diganti. Terbang. Karena kita akan melakukan perjalanan penerbangan nih ceritanya. Ya. Tolong ya. Karena saya perhatikan ya bukan di sini ya, karena saya baru kali pertama. Kalau HP-nya ndak di ini, ya, ndak dikumpulkan, itu ada waktu space gitu. Kan break katanya. Dia bilang break bales, tank masuk lagi. Ikhlas nak? Kalau HP-nya di mode terbang ikhlas nak? Ya siapa tahu. Siapa tahu. Kalau ndak diingatkan begini bisa loh. Ikhlas kan? Nah, ikhlas. Sampai sore loh. Bukan ikhlas sampai jam 12 loh. Ikhlas sampai sore loh. Nah, kalau belum sekarang boleh tulis status. Sedang off sampai jam 17. Supaya kalau ada yang kirim messenger kepada Anda, kemudian komplain, kenapa tidak dibalas? Kamu tidak baca status saya? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi nanti ditulis, tidak usah lah, sedang meditasi, tidak usah lah. Nanti dia tanya, nanti Anda tidak bisa jawab. Ya, udah tulis saja tuh. Ditulis saja, off sampai, jadi nanti, jadi sudah jelas gitu loh, supaya tidak dicari-cari orang. Takutnya Anda datang ke sini tidak ngomong, dihubungi tidak nyambung, kepikiran yang di rumah. Nah, ditulis. Ini penting loh ini. Ya, karena kita tujuan terdekatnya kan latihan tenang dulu. Ya, latihan tenang dulu. Jadi kita latihan ya tenang dulu. Nah, siapa yang hari ini baru ikut meditasi? Nanti soalnya ini ada
Selain Anda meditasi duduk, ini ada meditasi jalan. Jadi kalau tidak kuat duduk, Anda bisa meditasi berjalan. Meditasi berjalan itu letak perhatiannya pada telapak kaki. Ya, jadi nanti kalau berjalan, ya kurang lebih tidak panjang-panjang. Ya mungkin 3 meter gitu ya. Ya, kanan, kiri. Jadi letak perhatiannya ya pada telapak kaki. Dan sebisa mungkin ya tidak usah lihat kakinya dengan kesadaran. Ya setiap sentuhan, kanan, kiri, ya, kanan, kiri. Nah itulah yang menjadi objek perhatiannya. Ya nanti sambil lihat teman-temannya. Ya, sambil lihat teman-temannya bagaimana meditasi jalan. Nanti kalau seandainya belum paham, nanti ada jam 12, itu nanti bisa, Bante saya kok enggak paham ya Bante, cara meditasi jalan bagaimana? Jangan malu bertanya. Ya, ini soalnya untuk yang akan datang, bukan hari ini aja. Jadi kalau dalam praktek ini ada hal yang unek-unek yang menjadi kebimbangan, ya nanti jam 12. Ya Anda bisa ya tanya, oh Bante meditasi duduk bagaimana? Meditasi jalan bagaimana? Kalau kesemutan bagaimana? Nah, apa yang menjadi rintangan, apa menjadi kesulitan Anda, nanti ya disampaikan. Ya disampaikan. Kalau malu menyampaikan dalam bahasa lisan, Anda bisa ngomong sama panitia. Pak Guan, tolong tanyakan Bante ini ya. Kalau malu. Ya kalau enggak malu ya tanya aja. Karena biasanya ada orang yang disuruh ngomong lisan langsung, tidak percaya diri. Ya ada nanti. Yang jelas di jam 12 nanti kita akan menggunakan waktu jam 12 sampai jam 1, kurang lebih. Nanti kalau ada hal-hal yang mungkin masih diragukan, ya Ibu Bapak bisa bertanya ya. Jadi ini ada kelonggaran, ya jadi jangan sampai datang tidak tahu, meditasi juga tidak tahu, pulang dari meditasi ditanya orang jawabannya membingungkan. Ya, supaya jelas, supaya yang ikut meditasi juga teman-temannya juga tertarik, bertahap. Ya, bertahap. Karena ini semua masih proses, jadi semua akan melewati tahapan demi tahapan. Ya, kalaupun hari ini belum sukses, belum berhasil, ya mengingatkan kita, berarti mengingatkan kita untuk ya latihan lagi, latihan lagi, latihan lagi. Ini wujud kita mencintai diri sendiri. Ya, orang menenangkan pikiran itu wujud mencintai diri sendiri. Karena tidak membiarkan pikirannya bersama dengan kekacauan-kekacauan. Ya, inilah yang menjadi penghantar di kesempatan pagi ini, tidak panjang. Biasanya meditasi berapa durasinya? 1 jam ya? Ya. Jadi nanti kita meditasi duduk 1 jam, duduk lagi 1 jam, duduk lagi 1 jam. Ya. Bagi yang tidak kuat duduk bisa meditasi, jalan. Kalau kuat duduk ya duduk aja. Nah, kalau duduk kok tidak tenang, jalan. Jalan tidak tenang, berdiri. Berdiri tidak tenang, duduk lagi. Karena postur yang paling bagus itu adalah postur yang bisa membuat kita tenang. Kalau berjalan itu lebih membuat Anda tenang, jalan aja terus. Ya, kalau lebih menenangkan Anda. Ya. Kalau meditasi jalan, ya sudah capek, ganti diem berdiri. Kalau sudah diem berdiri, sudah capek, duduk. Tidak ada meditasi berbaring ya. Nah, duduk ya, duduk. Jadi nanti sebisa mungkin duduk. Selama Anda kuat duduk, latihan. Ya, latihan duduk. Dan Bante berpesan, ya nanti sebisa mungkin ya, sebisa mungkin Anda jangan buru-buru ya, jangan buru-buru, lakukanlah dengan kesadaran. Ya kalau jalan pelan-pelan, jangan buru-buru. Ya latihan berkesadaran. Karena kalau Anda selalu membawa postur Anda dalam ketenangan, itu nanti duduk juga akan tenang, berjalan juga akan tenang. Ya, jadi selama di sini tidak ada tugas, tidak ada apa-apa untuk Anda, jadi Anda tidak perlu buru-buru. Ya, kalau mau duduk dari luar misalnya ya, mau duduk,
Ketika duduk, duduklah dengan pelan-pelan. Misalnya begitu, duduk dengan pelan-pelan. Anda sudah membekali sebelum Anda menenangkan pikiran Anda sudah punya ketenangan dari awal. Jalan ya dengan tenang. Ya, tenang. Ada teorinya. Kalau kita men-setting pikiran kita tenang, ya, karena pikiran kan awal dari segala sesuatu, nanti ketenangan itu selalu akan ada pada kita. Saya akan berjalan dengan tenang, nanti jalan Anda juga akan tenang. Saya akan makan dengan tenang, nanti makan Anda juga akan tenang. Karena semua ini juga ada urusannya dengan pikiran kita. Saya mau duduk dengan tenang, nanti Anda duduk juga akan tenang. Ya, nanti Anda coba buktikan. Ya, ketika makan, makanlah dengan tenang. Ketika mau minum, saya akan minum dengan tenang. Ya, selama ketenangan itu terus Anda bawa, maka ketenangan akan menjadi bagian diri Anda. Kenapa kita kadang-kadang dalam keseharian ya sulit sekali untuk mengembangkan ketenangan? Karena dalam pikiran kita, ayo cepat-cepat, ayo cepat-cepat, ayo cepat-cepat, ayo cepat-cepat. Ayo cepat, jangan lama-lama, ayo cepat, jangan lama-lama, cepat, 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 cepat. Semua cepat, 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 termasuk juga cepat stres juga. Karena semua sudah dipesan cepat. Kan memang harus begitu, Bante. Ya namanya juga di rumah. Ini kan sudah diwihara, beda atmosfernya. Tenang. Ya nanti Anda lakukan dengan tenang. Ya, karena pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Ya, ketika Anda duduk dengan tenang, Anda berjalan dengan tenang, Anda makan juga dengan tenang, ya, segala aktivitas sudah Anda latih dengan ketenangan, nanti ketenangan ini akan menjadi habit bagian dari diri Anda. Ya, nanti perlu diperhatikan. Ya, nanti kalau ada hal-hal lain yang ingin disampaikan, ya nanti di jam 12. Ya, sekarang yang mau mengawali dulu dengan meditasi jalan, ya silahkan. Ya, kalau yang langsung mau meditasi duduk, ya silahkan. Ya, kita punya waktu, ya nanti kita break di jam 11. Sekarang menunjukkan pukul 8.52. Jadi ada 2 sesi, yakni bisa meditasi jalan dulu, ataukah meditasi duduk dulu, ya. Bagi yang siap meditasi duduk, ya silahkan bersiap diri. Ya, Bante akan pasang pewaktunya. Ya, kita akan meditasi dulu untuk sesi yang pertama selama 1 jam. Ya, fungsi dari jam ini adalah pengingat. Hanya pengingat, jadi tidak usah ditungguin. Ya, silahkan bagi yang meditasi duduk bisa mengambil postur duduk masing-masing. Sekarang Anda perhatikan tubuh jasmani Anda. Anda bisa letakkan perhatian Anda pada tubuh jasmani Anda. Anda letakkan telapak tangan Anda di pangkuan atau di atas paha. Mana yang sekiranya nyaman dapat Anda lakukan. Kemudian, Anda arahkan perhatian Anda pada tulang punggung Anda. Anda tegakkan tulang punggung Anda. Sebisa mungkin untuk tidak terburu-buru.
Jika masih ada hal-hal yang kurang nyaman pada tubuh jasmani Anda, berusahalah untuk dirilekskan. Anda perhatikan tubuh jasmani Anda. Dari kepala, leher, bahu kanan, bahu kiri, lengan kanan, lengan kiri. Cobalah dirasakan. Rilekslah. Kemudian Anda perhatikan punggung. Dari punggung atas turun ke bawah. Jika terasa membungkuk, berusahalah untuk ditegakkan. Sambil memperhatikan tubuh jasmaninya, rasakanlah ketenangan saat ini. Paha kanan, paha kiri, lutut kanan, lutut kiri, hingga telapak kaki Anda. Berusahalah untuk dirilekskan. Rasakanlah ketenangan saat ini. Pertahankan postur duduk Anda tetap tegak. Mungkin merasa tidak nyaman, tetapi ini akan bermanfaat untuk jangka yang panjang. Rasakanlah ketenangan saat ini. Rasakanlah kedamaian saat ini. Selama 10-15 menit awal, arahkanlah perhatian Anda pada tulang punggung Anda. Jagalah perhatian Anda, pertahankan postur Anda tetap tegak. Ketika tubuh Anda sudah nyaman, pikiran Anda juga mulai tenang, arahkanlah perhatian Anda pada nafas masuk, nafas keluar. Anda letakkan perhatian Anda di sekitar lubang hidung Anda. Anda rasakan nafas masuk, nafas keluar. Sambil menyadari tentang nafas masuk, nafas keluar, berusaha juga untuk memahami kemunculan dan kepadaman. Memahami tentang perubahan. Nafas masuk, ada kemunculan dan kepadaman. Demikian pula nafas keluar, ada kemunculan, ada kepadaman. Mengerti tentang anicca. Bagi yang pikirannya masih belum tenang, cobalah Anda jadikan tubuh ini menjadi landasan perhatian. Anda perhatikan tulang punggung Anda,
atau memperhatikan postur duduk Anda. Tujuannya adalah untuk membantu agar kita bisa sepenuhnya menghadirkan perhatian kita di sini dan saat ini. Hal-hal yang di luar dari objek meditasi untuk tidak diperhatikan. Sebisa mungkin, berusahalah untuk tetap waspada dan selalu mempertahankan sebisa mungkin postur duduk Anda tetap tegak. Kalau terasa membungkuk, Anda perlahan-lahan tegakkan kembali. Itulah yang perlu Anda perhatikan. Ketika nanti sudah mulai tenang, Anda bisa meletakkan perhatiannya di sekitar lubang hidung, merasakan napas masuk dan napas keluar. Sambil memahami, nafas ini mengalami kemunculan dan kepadaman. Ada perubahan di dalamnya. Meditasi dilanjutkan.